Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Agustina dengan NIM 202015313887. Mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Dosen pengempu Bapak Ishak Adang Ridwan SS MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Datuk Paduka Berhala Orang Kayu Hitam dan Sultan Taha Saifuddin. Yang pertama itu tentang Datuk Paduka Berhala. Pulau Berhala diambil dari nama seorang bangsawan Turki yang diperkirakan menginjakkan kaki pertama kali di pulau tersebut. Ia adalah Ahmad Baras II yang dikenal juga sebagai Paduka Berhala. Menurut catatan sejarah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang ditempelkan di jalan menuju pemakaman. Ia adalah seorang putra dari Raja Turki. Perjalanan Paduka Berhala ketika itu hendak menyiarkan agama Islam, namun terdampar di pulau tersebut. Ia pun akhirnya mempersunting seorang ratu kerajaan dari Jambi yang amat cantik pada saat itu, yang bernama Putri Slero Pinang Masa. Keduanya pun memimpin kerajaan Melayu II hingga turun-temurun. Keturunan dari kedua dikenal oleh masyarakat yang pertama dengan gelar Orang Kaya Pingal, Orang Kaya Kedataran, Orang Kaya Hitam, dan Orang Kaya Gemuk. Di antara anak Datuk Paduka Berhala dan Putri Pinang Masa, yang perempuan itu adalah Orang Kaya Gemuk. Kemudian keturunan yang cukup terkenal adalah Orang Kaya Hitam dengan keris ginjalnya yang menjadi raja Jambi pada generasi itu. Diperkirakan Paduka Berhala masih sering mengunjungi pulau tersebut walau ia sudah mempersunting seorang ratu dari daratan Sumatera. Ia pun akhirnya menghembuskan napas terakhir di pulau yang pertama kali ia injak di Nusantara ini, yaitu Pulau Berhala. Letak makamnya berada di sebelah selatan, tidak jauh dari pemukiman warga dari Jambi. Kemudian tentang Orang Kaya Hitam. Orang Kaya Hitam merupakan seorang raja Melayu Jambi yang sangat pemberani dan sakti. Tiada satu pun yang dapat membunuh beliau kecuali dengan keris. Pada saat itu pemerintah kerajaan di bawah kepemimpinan kakaknya Orang Kaya Pingal. Orang Kaya Hitam pernah mencegat upeti dari yang dikirimkan oleh kerajaannya. Karena merupakan suatu tindakan ingin menggagalkan upeti yang hendak dikirim ke Mataram. Pada waktu itu kerajaan Melayu Jambi merupakan daerah jajahan karena Mataram. Upeti itu berhasil digagalkan oleh Orang Kaya Hitam karena beliau berpendapat bahwa kerajaan Melayu Jambi merupakan kerajaan yang berdaulat dan tidak tunduk kepada kerajaan manapun. Mendengar adanya gejolak di kerajaan Melayu Jambi yang tidak mau mengirimkan upeti ke kerajaan Mataram dan tentang adanya seorang sakti yang bernama yaitu Orang Kaya Hitam yang menggagalkan upeti tersebut, maka Raja Mataram merasa geram dan hendak merencanakan akan melakukan penyerangan ke kerajaan Melayu yang disebut serangan Pemelayu dan segera memerintahkan seorang empuh untuk membuat sebuah keris sakti yang akan digunakan untuk membunuh Orang Kaya Hitam. Mendengar hal tersebut, Orang Kaya Hitam berangkat menuju kerajaan Mataram untuk mengagalkan rencana tersebut. Di daerah Mataram, Orang Kaya Hitam bertemu dengan seorang empu yang sedang membuat keris.
Kemudian Rangga Hitam bertanya kepada empu tersebut, untuk siapa keris tersebut? Empu itu pun menjelaskan bahwa keris tersebut untuk Raja Mataram yang katanya akan digunakan untuk membunuh orang sakti di kerajaan Melayu Jambi yang bernama yaitu Rangkayo Hitam. Saat itu empu juga menjelaskan bahwa keris tersebut dibuat dari 7 macam besi yang diawali oleh huruf P dan akan sempurna bila telah dimandikan di 7 muara. Rangka Hitam pun saat itu juga merebut keris tersebut dari tangan sang empu lewat perkelahian yang sangat hebat. Perkelahian yang sangat hebat. Empu itu pun akhirnya tewas di tangan Rangkayo Hitam. Setelah mendapatkan keris, Rangkayo Hitam segera kembali ke kerajaan Melayu untuk menyiapkan segala sesuatu jika nanti kerajaan Mataram jadi menyerang, dan segera ia menyempurnakan keris tersebut di 7 muara hingga keris tersebut menjadi senjata sakti Rangkayo Hitam dan menjadi simbol dari Rangkayo Hitam. Menurut legenda, besi sebagai bahan keris Si Ginjai berasal dari 9 jenis besi dan 9 negeri yang berawal dari nama Pa, ditempa selama 40 Jumat dan disepuh air 12 muara. Dengan keris Si Ginjai, maka orang Rangga Hitam dari Jambi menjalin hubungan dengan negeri Majapahit, Mataram, Pemalang, Brebes, Panggungan, Kendal, Jepara, dan Pati. Kemudian yaitu kisah tentang Sultan Taha Syafuddin. Sultan Taha Syafuddin adalah sultan terakhir dari Kesultanan Jambi. Sultan Taha Syafuddin lahir di Keraton Tanah Jambi pada pertengahan tahun 1816. Sejak kecil, Sultan Taha dikenal sebagai seorang bangsawan yang rendah hati dan suka bergaul dengan rakyat biasa. Pada tahun 1855, Sultan Taha naik tahta. Ia menolak untuk menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menyatakan bahwa Jambi adalah milik Belanda. Sultan Taha juga membatalkan semua perjanjian dengan Belanda yang dibuat oleh para pendahulunya, termasuk yang dibuat oleh ayahnya, Sultan Fahruddin. Penolakan yang dilakukan oleh Sultan Taha atas perjanjian tersebut yang ditawarkan oleh Belanda membuat Belanda geram dan mengancam untuk menangkap dan mengasingkan Sultan Taha ke Batavia. Ancaman tersebut tidak dihiraukan oleh Sultan Taha. Ia hanya menyiapkan ancaman tersebut dengan menyiagakan pasukan. Belanda akhirnya melakukan serangan ke Jambi pada tanggal 25 September 1858, tetapi Sultan Taha tidak mampu mempertahankan istananya meskipun ia berhasil menenggelamkan kapal-kapal Belanda. Sejak saat itu, Sultan Taha menyingkir dari istana dan melakukan perlawanan secara gerilya yang membeli senjata dari pedagang Inggris. Selama Sultan Taha tidak berada di istana, Belanda mengangkat salah seorang putra sultan yang masih berusia yang amat muda untuk menjadi putra mahkota, dan untuk mendampingi putra mahkota Belanda mengangkat 2 orang wali dari kerabat kerajaan untuk menjadi orang tua wali yang diharapkan untuk memihak kepada Belanda. Namun usaha untuk mengadu domba itu tidak membuahkan hasil atau tidak berhasil karena kerabat istana dan rakyat tetap mendukung penolakan kehadiran Belanda di Jambi. Dengan berbagai tipu muslihatnya, Belanda akhirnya dapat menemukan markas para pejuang pada April 1904. Markas Sultan Taha diserang oleh Belanda secara besar-besaran. Sultan berhasil selamat dari pertempuran tersebut, namun ia harus kehilangan 2 panglimanya. Sebagai besar hidup Sultan Taha dihabiskan untuk berjuang melawan Belanda. Karena itulah Sultan Taha Syafuddin sangat berjasa bagi kota Jambi. Sultan Taha akhirnya tutup usia di Muara Tebo pada tanggal 26 April 1904 dalam usia 88 tahun. Cukup sekian
presentasi saya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.